satu-satunya Raja di atas segala Raja. Raja Allah yang layak untuk kami puji, kami sembah dan kami muliakan. Biar segala pujian, penghormatan, dan penyembahan hanya tertuju padamu Tuhan. Alam semesta
Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak diagungkan ya Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami berterima kasih. Pada pagi hari ini kami dapat kembali lagi. Kami hadir dalam ibadah pagi hari ini. Kami telah memuji, menyembah nama-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami menyiapkan setiap hati kami hanya untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memakai hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk memperkatakan firman-Mu, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan setiap firman yang akan kami dengarkan ya Tuhan, biar setiap firman itu dapat tertanam di dalam setiap hati kami ya Tuhan. Dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu, untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara silakan duduk. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Oke, kita ini sudah kurang lebih 8 bulan ya, 7 bulan, 8 bulan kita telah menghadapi pandemi ini. Nah, ini banyak sekali hal yang berubah mungkin ya. Mungkin dari ada yang anak-anak kita biasanya ya udahlah bawa ke sekolah biar belajar di sekolah. Sekarang harus berhadapan dengan orang tua terus, harus belajar di rumah. Orang tua punya tugas tambahan nih. Biasanya mungkin bersih-bersih rumah aja, sekarang harus mengajari anak juga. Banyaklah yang berubah, banyak yang terkena dampak dari pandemi ini, banyak yang berubah. Banyak hal yang terjadi nggak seperti biasanya. Tapi puji Tuhan, ya kita semua masih bisa bersyukur ya dengan keadaan kita pada saat ini, kita masih bisa duduk di tempat ini, saudara juga yang mendengarkan dari rumah masih bisa mengikuti ibadah dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang baik-baik, puji Tuhan. Oke saudara, pada pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk melihat ke dalam satu teks Alkitab di Matius 14 ayat ke-22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Oke. Kita boleh baca bergantian, saya ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil. Oke. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. 2, 3. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. 2, 3. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Amin. Ini adalah kisah yang sering sekali kita dengar, atau mungkin kita sudah hafal sekali. Oh iya, ceritanya Yesus berjalan di atas air. Dan di sini ada sebuah penggalan kisah yang ditulis oleh Matius ini yang tidak terdapat di Injil lainnya. Jadi cerita mengenai Yesus berjalan di atas air ini juga ditulis oleh Markus dan Yohanes. Namun yang ditulis oleh Markus dan Yohanes ini, mereka menuliskan hanya, oh iya, Yesus
datang berjalan di atas air, lalu murid-murid ketakutan dan Yesus naik ke perahu mereka dan angin menjadi reda, hanya di situ. Tapi di Injil Matius ini tertulis ada penggalan kisah di mana ada percakapan dengan Petrus. Ada percakapan dengan Petrus dan Petrus pun ternyata dia juga sempat berjalan di atas air juga menghampiri Yesus. Nah, kalau misalnya kita kembali, kita melihat di ayat ke-22. Jadi pada pagi hari ini saya mau mengajak saudara untuk kita sama-sama mengupas setiap teks ini. Di ayat 22 dituliskan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Kalau misalnya tadi kita udah baca ya secara keseluruhan. Ketika mereka menyeberang, pergi ke seberang, ada angin sakal ternyata di tengah perjalanan itu. Tapi begitu saya melihat, saya membaca teks ini, saya lihat dan cukup merasa heran loh. Padahal itu Yesus loh yang memerintahkan mereka untuk menyeberang. Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Udah kalian pergi duluan aja ke seberang sana. Saya masih mau doa di atas bukit. Dan Yesus bilang seperti itu. Berarti mereka ini pergi, kalau misalnya saya tanya, ini atas kehendaknya siapa? Pergi atas kehendaknya Tuhan Yesus. Waktu itu waktu saya membaca ini, saya cukup bertanya, loh kenapa ya kok Tuhan menyuruh mereka pergi ke sana? Padahal Tuhan pasti tahu kalau misalnya akan ada angin sakal begitu mereka akan menyeberang. Tuhan pasti tahu, tapi kenapa kok Tuhan malah menyuruh mereka? Pernah nggak kita berpikir, ada beberapa hal dalam hidup kita bertanya-tanya, kenapa kok Tuhan izinin saya mengalami badai? Tuhan mengizinkan saya mengalami angin sakal di dalam kehidupan saya. Kenapa? Kan mestinya kalau misalnya, Tuhan yang nyuruh, Tuhan yang suruh saya ke sana, berarti Tuhan udah siapkan, transportasinya, Tuhan siapkan cuaca yang baik. Karena Tuhan nih yang nyuruh. Sama halnya ketika kita melakukan sesuatu, berarti semuanya ketika saya ikut Tuhan, seharusnya semuanya lancar-lancar dong, aman-aman. Nggak perlu ada badai, nggak perlu ada angin sakal. Sudah ikut maunya Tuhan kok. Ini saya juga mendapati ada beberapa tokoh Alkitab seperti Ayub. Ayub ditulis orang yang hidupnya sangat saleh. Bahkan dia ditulis, gak ada orang yang seperti Ayub ini salehnya. Tapi dia pun diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami badai dalam hidupnya. Seperti Yusuf, orang yang sangat berintegritas tinggi, orang yang sangat mengasihi Tuhan, luar biasa dalam Tuhan. Tapi Tuhan pun mengizinkan ada badai dalam hidupnya, ada angin sakal dalam hidupnya. Pernah gak kita bertanya seperti itu? Pernah kita merenungkan kenapa kita harus menghadapi badai dalam kehidupan kita? Ini bukan badai yang saya maksud, bukan karena kesalahan kita sendiri. Tapi sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi terkadang kita sering mengalami hal-hal yang gak sesuai dengan harapan kita. Atau mungkin hal-hal yang gak kita pahami dalam hidup kita. Tapi Tuhan izinkan, dan saya percaya sebenarnya Tuhan punya maksud di balik semua itu. Salah satunya yang saya dapati, Tuhan ingin kita belajar sesuatu dari apa yang terjadi dalam hidup kita. Sama-sama kita katakan belajar, 2, 3. Tuhan ingin kita belajar sesuatu dalam apa yang kita alami. Nah hari ini saya mau mengajak kita semua untuk belajar 3 hal dari peristiwa ini. Yang pertama yaitu belajar untuk melihat dari cara pandangnya Tuhan. Untuk belajar melihat dari cara pandangnya Tuhan. Kalau misalnya kita melihat lagi di ayat 23 sampai 24. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah, murid diperhadapkan dengan badai
Di satu sisi mereka berpikir, kenapa? Wah, Tuhan jangan-jangan sengaja nih. Tuhan biar berdoa di atas bukit, kita disuruh nyebrang duluan, padahal ada angin sakal. Mungkin mulai bertanya-tanya, wah kenapa? Kok Tuhan biarin kita cuman kita aja. Kok Tuhan malah seakan-akan kayak ninggalin kita, biarin kita jalan sendiri. Kenapa? Seakan-akan mereka dulu pernah, waktu ada di Matius 8, kisah sebelumnya, ketika murid-murid Yesus dan Yesus ada di dalam perahu. Kemudian perahu itu digoncang oleh badai, sehingga mereka mulai ketakutan dan mereka membangunkan Yesus yang sedang tertidur. Tuhan, Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus bangun dan dia menghardik badai itu, sehingga badai menjadi tenang. Nah di situ mereka mungkin berpikir, iya kalau misalnya ada Tuhan di sini, ada Tuhan di perahu kami ini, ya mungkin Tuhan tinggal menghardik angin sakal ini dan sudah selesai semuanya. Tapi sekarang, keadaan yang sekarang ini, Tuhan gak ada bersama dengan kita. Wah, bisa mati kita. Ini anginnya ini sangat kencang. Bahkan beberapa murid Yesus itu beberapa murid Yesus adalah nelayan. Mereka itu kebanyakan jadi dari pekerjaan ayah mereka, kemudian mereka yang menjadi nelayan. Beberapa mereka adalah nelayan. Dan seharusnya mereka ini udah jago banget masalah laut, masalah perahu, udah jago banget. Tapi menghadapi angin sakal ini mereka nggak bisa. Karena sudah saking terlalu hebatnya angin sakal ini, bahkan mereka ditulis sampai benar-benar ketakutan. Mereka benar-benar ketakutan. Kalau misalnya saya tanya, apakah Tuhan tahu apa yang sedang mereka hadapi? Walaupun Tuhan gak ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan tahu apa yang mereka hadapi. Tapi yang sering kali yaitu murid-murid atau kita yang gak tahu apa yang sedang Tuhan lakukan. Saya ulangi lagi, Tuhan sangat tahu apa yang murid-murid alami. Tuhan sangat tahu apa yang kita alami, apa yang kita hadapi. Tapi yang sering kali, kita yang nggak tahu apa yang sedang Tuhan lakukan. Kita yang sering nggak ngerti apa sih maksudnya Tuhan. Tapi yang pasti Tuhan punya maksud terbaiknya untuk setiap kita. Kadang kita suka bingung sendiri ketika kita menghadapi suatu masalah, ketika kita menghadapi suatu angin sakal dalam kehidupan kita, kita sering bingung sendiri, gimana pokoknya caranya saya bisa keluar dari masalah ini. Gimana pun caranya saya mau cari cara begitu saya menghadapi suatu masalah, gimana caranya saya bisa cepat keluar dari masalah ini, itu yang sering kita pikirkan. Padahal coba kalau misalnya kita lihat, apa sih yang Tuhan mau saya belajar dari situasi ini? Coba kita ganti pertanyaan kita dari, kenapa sih Tuhan? Seakan-akan jadinya protes sama Tuhan. Kenapa sih kok Tuhan ngizinin aku ngalamin hal seperti ini? Kita ganti pertanyaannya jadi, apa yang Tuhan mau saya belajar dari situasi ini? Apa yang mau Tuhan sampaikan untuk saya ketika saya mengalami hal-hal seperti ini? Coba saya mengajak kita semua untuk memejamkan mata kita sebentar. Boleh dipejamkan? Jangan tidur ya saudara. Dipejamkan bentar aja. Kita boleh memejamkan mata kita. Kita ingat lagi. Kita bersyukur kita masih ada sampai hari ini. Kita ingat-ingat lagi yang zaman-zaman lalu, hari-hari kemarin Tuhan sudah menolong kita. Kita pernah mengalami badai di dalam kehidupan kita. Kita pernah mengalami angin sakal dalam kehidupan kita. Dan ternyata Tuhan yang tolong kita. Tuhan yang sertai kita. Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Mungkin kalau misalnya kita berpikir, mungkin saya sangat berterima kasih buat Tuhan karena masa-masa kemarin Tuhan sudah tolong saya untuk melewati badai yang sudah saya lewati. Saudara boleh membuka mata kembali.
Jadi saudara, ketika kita berusaha untuk melihat dari cara pandangnya Tuhan, kita akan menjadi orang yang lebih bersyukur untuk menghadapi segala sesuatu. Kita jadi lihat Tuhan ini tetap Tuhan punya maksud yang terbaik untuk hidup saya. Dan Tuhan mau sampaikan apa dari masalah yang mungkin gak nyaman buat kita, yang mungkin menyakitkan buat kita, yang mungkin mengganggu kita. Tapi Tuhan punya maksudnya di balik semua segala sesuatu itu. Jadi dalam hidup kita, mungkin banyak hal yang kita nggak paham, banyak hal yang kita tidak mengerti. Kenapa kok saya harus mengalami hal ini? Kenapa kok seakan-akan saya sendirian menghadapi ini? Saya mau mengingatkan bahwa Tuhan sebenarnya nggak pernah memalingkan wajahnya daripada kita. Dia selalu memperhatikan kita, dia selalu melihat kita, matanya selalu tertuju kepada setiap kita. Dia yang paling mengerti apa yang sedang kita alami. Dan Tuhan punya maksudnya sendiri. Tuhan mau kita belajar, dan mari kita sama-sama belajar untuk melihat dari cara pandangnya Tuhan, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih bersyukur untuk menghadapi segala sesuatu. Kemudian yang kedua, yaitu belajar untuk percaya. Nah, kita lihat di ayat ke-25 sampai 28. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Nah, kalau kembali lagi di ayat ke-25, saudara itu ditulis, kira-kira jam 3 malam. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus berjalan kepada mereka di atas air. Nah, begitu saya melihat mengenai teks ini, perikop sebelumnya ini berbicara, menulis mengenai Yesus memberi makan 5.000 orang. Mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya baca teks itu ditulis sebelum Yesus memberi makan 5.000 orang itu ditulis hari menjelang malam. Ya bisa kita kira-kira sekitar jam 5 sore lah, sekitar jam 5, jam 6. Kemudian ada mujizat, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian ditulis, setelah menjelang malam di ayat ke-23, ketika hari sudah malam, Yesus sendirian di atas bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah mulai malam, kita kira-kira, jadi saya membaca itu saya sedikit imajinasikan, kira-kira jam berapa nih ya? Kira-kira jam 7 malam. Yesus berdoa, murid-muridnya berangkat untuk menyeberang. Dan dihitung kira-kira dari jam 8 sampai jam 3 menunggu Yesus datang berjalan di atas air itu kurang lebih 5 jam atau 6 jam mereka menghadapi angin sakal tersebut. Saudara, saya itu pernah pelayanan ke Timor Leste. Itu berpindah-pindah gereja, 1 hari, 2 hari itu selalu pindah gereja pelayanannya. Nah itu kami kebanyakan menaiki transport perahu kecil. Dan di bulan Juni kemarin itu benar-benar ombaknya itu cukup besar. Jadi kita naik perahu untuk ke gereja yang lain itu sekitar 1 jam perjalanan. Itu ombak yang besar, angin yang besar, udah saya nggak bisa berenang ya, jadi udah pasrah, udah. Papa saya pernah tanya waktu saya sebelum berangkat ke Timor Leste, nanti kalau misalnya naik perahu, pakai pelampung, bawa pelampung ya dari Malang ya. Ngapa? Enggak apa, makasih. Enggak usah bawa pelampung, enggak apa-apa. Tapi ya kalau tenggelam ya pasrah. Jadi ya udah naik perahu, itu benar-benar 1 jam, ombaknya cukup besar, itu badan ini main di air laut. Jadi 1 jam itu dari basah kena air laut, terus jalan lagi, kering lagi, kan panas ya di pagi hari, panas, sampai kering lagi bajunya, terus basah lagi, kering lagi, basah lagi, kering. Jadi 1 jam perjalanan itu karena ombaknya yang cukup besar,
itu baju saya itu udah kering basah 4 kali mungkin selama perjalanan itu. Jadi saya waktu baca ini, saya juga cukup gak membayangkan kalau mereka ada di dalam perahu 5 jam mengalami angin sakal itu. Wah, mungkin mereka udah benar-benar, cukup pusing gini ya, 5 jam menghadapi angin sakal. Mungkin saudara yang belum mengerti, angin sakal itu adalah angin yang berlawanan dengan perahu. Jadi perahunya mengarah ke arah sana, anginnya itu melawan arah perahu tersebut. Jadi mungkin mereka berpikir, kok Tuhan gak ada sama kita? Gimana nih? Kita sudah nggak bisa mengendalikan angin sakal ini. Tapi ternyata Tuhan datang dengan mujizatnya pukul 3 malam tersebut. Yang ingin saya sampaikan di sini, kadang mujizat Tuhan itu nggak datang dengan instan, saudara. Kadang kita harus menunggu, kadang kita hampir putus asa, kadang kita dilatih juga untuk sabar dengan waktunya Tuhan. Kadang kita bertanya, kenapa kok Tuhan ini nggak datang-datang sih? Kenapa kok Tuhan ngebiarin kita selama ini? Kenapa kok Tuhan nggak cepet tolong saya? Di samping itu, kalau misalnya kita mau melihat dari cara pandang yang lain, di samping mereka mengalami angin sakal tersebut, yang bisa kita dapati, murid-murid ini perahunya nggak tenggelam. Mereka sudah 5 jam lebih mengalami angin sakal, tapi perahu mereka nggak tenggelam. Ini membuktikan penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan masih memelihara mereka. Tuhan masih pegang kendali atas mereka. Walaupun mereka mungkin nggak ngerti, mereka mungkin nggak tahu, mereka mengalami itu, mereka cuma bertanya, mereka sudah ketakutan, kok Tuhan nggak ada di sini, gimana ini? Padahal Tuhan tetap pegang kendali, perahu mereka nggak dibiarkannya tenggelam. Saya percaya misalnya pun Tuhan izinkan mereka mengalami angin sakal, mungkin sampai 2 hari. Saya percaya perahu itu nggak akan tenggelam. Tuhan nggak akan biarin perahu itu tenggelam. Jadi apapun kondisi kita mesti sadar akan penyertaan Tuhan yang masih menolong kita. Pertolongan Tuhan yang masih ada dalam hidup kita. Yesus berjalan di atas air ini juga menunjukkan bahwa badai mungkin ada di luar kendali kita. Tapi badai gak akan pernah ada di luar kendalinya Tuhan. Tuhan yang masih pegang kendali atas setiap badai, atas setiap angin sakal yang ada di dalam kehidupan kita. Apa yang buat kita takut, Tuhan mampu untuk berjalan di atasnya. Jadi mari kita juga tetap percaya, walaupun cara Tuhan mungkin beda dengan cara kita. Mungkin mereka sempat berpikir, wah kalau ini gimana nih kita di sini? Antara kita pilihannya mati, di sini tenggelam dan mati, atau kalau misalnya Tuhan mendatangi kita pun, Tuhan naik perahu, udah gak bakal nutut, gak bakal bisa. Tapi ternyata Tuhan punya caranya sendiri, dia jalan di atas air. Sesuatu yang mungkin mereka nggak pikirin sebelumnya. Oh, Tuhan bakal menyusul kami dengan berjalan di atas air. Mungkin mereka nggak pikirkan tentang hal itu, tapi Tuhan punya caranya sendiri. Sama seperti mungkin kita berdoa kepada Tuhan. Kita pikir, oh Tuhan kalau misalnya jawab doa saya, pasti caranya seperti ini. Tapi ternyata seringkali Tuhan punya caranya sendiri. Saya percaya dengan caranya Tuhan, percaya juga dengan waktunya Tuhan. Karena waktunya Tuhan seringkali bukan waktunya kita. Mungkin bertanya, kok Tuhan baru datang jam 3? Telat nih berarti Tuhan. Kenapa kok nggak datangnya dari, oh iya kita baru berangkat lah. Kok Tuhan nggak datang di saat itu? Atau kenapa kok Tuhan nggak datang sebelum kita berangkat nih? Oh dia bilang, oh tunggu stop dulu, nanti ada angin sakal, jangan berangkat. Nah itu kan menurut kita, oh ya itu Tuhan berarti datangnya di saat yang tepat.
Tapi menurut Tuhan jam 3 pagi itu waktunya yang tepat. Karena Tuhan mau mereka untuk belajar sesuatu. Kalau misalnya Tuhan datang sebelum mereka berlayar, nggak ada namanya ceritanya lagi Tuhan berjalan di atas air, apalagi Petrus berjalan di atas air. Tapi karena itu waktu Tuhan yang tepat, Tuhan ingin mereka belajar sesuatu dari situasi tersebut. Di 1 Petrus 5 ayat 7 juga dituliskan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang memelihara kamu. Biar kita percaya siapa yang pegang hidup kita, siapa yang jalan bersama dengan kita. Kita ini enggak sendirian, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Pertanyaannya, apakah kita mau menyerahkan hidup kita sama Tuhan? Kita benar-benar mau percaya sama Tuhan, kita enggak lagi khawatir tentang hidup kita. Percaya ini, kalau di dalam bahasa aslinya, menggunakan pistis, itu benar-benar berbicara, kita menyerahkan diri kita, benar-benar menyerahkan kepada Tuhan. Kita kasih hidup kita sama Tuhan. Dan percaya nggak cuman ya udah percaya aja. Ketika kita percaya berarti kita mau juga untuk melangkah berjalan dengan iman. Setelah yang pertama tadi kita sama-sama belajar untuk melihat dari cara pandangnya Tuhan. Yang kedua kita belajar percaya. Dan yang ketiga saya mengajak kita semua untuk belajar untuk berjalan dengan iman. Kita lihat di dalam ayat 29 sampai 32. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Nah, di ayat 29 tadi, Tuhan terkadang berbicara kepada kita itu dengan cara yang simpel. Tuhan cuma bilang, datanglah. Kalau misalnya kita lihat di Lukas 5 ayat 1-11, itu kisah mengenai Yesus memanggil Petrus menjadi muridnya, di mana Petrus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Jadi sewaktu itu Yesus berada di Danau Genesaret, dia diikuti oleh orang banyak yang ingin mendengarkan firman Tuhan pada saat itu. Kemudian dia melihat ada 2 perahu, salah satunya perahunya Simon. Simon ini sedang membersihkan jala-jalanya. Karena dia sudah semalaman, dia nggak mendapatkan apapun, dia membersihkan jala-jalanya di atas perahunya. Kemudian Yesus datang ke perahu Simon. Dia datang ke perahu Simon dan berkata, Simon tolakkan perahumu ke agak dalam. Kemudian Yesus mengajar orang banyak tersebut. Setelah Yesus mengajar orang banyak tersebut, Yesus menyuruh Petrus, mari kita ke tengah laut sana. Kita tebar jala, kita tangkap ikan. Di situ Petrus bilang, Tuhan, sudah semalam-malaman saya ini sudah tebar jala, nggak ada ikan yang didapat. Ini lagi jelek lah ini cuacanya. Nggak ada ikan yang didapat. Tapi ya karena engkau yang menyuruhnya, oke, aku mau taat. Petrus bilang seperti itu. Akhirnya mereka berdua berangkat, dan benar ditebarkan jala, ikan yang didapat itu sangat banyak. Bahkan ditulis di situ, hingga jalanya itu koyak. Kita bisa bayangkan itu berapa banyak ikan yang didapat. Bahkan sampai Petrus ini disuruh untuk manggil teman-temannya yang ada di pinggiran. Tolongin, biar ikannya muat. Karena di perahu dia sendiri ikannya itu sampai nggak muat lagi. Jadi harus diberikan ke perahu-perahu temannya yang lain. Nah, jadi di sini saudara yang didapatkan juga Tuhan ini mampu melakukan hal yang luar biasa ketika kita mengizinkan Dia masuk dalam kehidupan kita. Bisa aja Petrus bilang, Petrus ini yang nelayan dari dulu. Loh, saya yang lebih ngerti loh tentang laut, tentang nelayan ini saya yang lebih paham. Tuhan, Yesus, anak tukang kayu,
kok suruh saya tebar jala? Padahal saya baru saja pulang. Baru tebar jala nggak dapat apa-apa. Mungkin dia bisa bilang seperti itu. Tapi dia mau taat, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan pergi. Dan Tuhan mampu melakukan hal yang luar biasa. Di mana Tuhan ini maunya kita percaya, kita taat, kita berjalan dengan iman. Petrus ini termasuk orang yang sangat ekspresif dan vokal di antara murid-murid Yesus yang lainnya. Dan kali ini ketika sewaktu murid-murid ini sedang ketakutan, terlihatlah ada sosok yang berjalan di atas air. Mereka ketakutan sampai manggil Tuhan itu jadi hantu. Oh itu hantu, itu hantu. Mereka takut, mereka berteriak-teriak. Dan Petrus, kemudian Yesus berkata, ini aku, jangan takut. Dan Petrus langsung berkata, jikalau itu benar-benar engkau, suruh aku berjalan kepadamu. Kemudian Yesus berkata, datanglah. Kemudian Tuhan Yesus nggak bilang apa-apa, Tuhan Yesus cuma bilang satu kata, yaudah datanglah. Ini yang ingin saya sampaikan tadi, bahwa Tuhan itu berbicara dengan cara yang sangat simple. Kadang kita sering mikir, oh Tuhan kalau misalnya Tuhan bicara, aduh ribet, ruwet. Padahal Tuhan itu berbicara dengan cara yang sangat simple. Tuhan di sini bilang datanglah. Mungkin di satu waktu dalam kehidupan kita sedang takut, kita sedang khawatir, Tuhan cuma bilang, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan cuma bilang taat, percaya. Tuhan cuma bilang dengan cara yang simpel. Jadi di satu sisi, Petrus itu sempat ragu bahwa itu benar-benar Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata, datanglah, dia mulai yakin, oh ini Tuhan Yesus. Dan dia berani untuk melangkahkan kakinya keluar dari perahu untuk berjalan di atas air. Petrus nggak apa ya, bahasa Jawanya gocean ya, gocean di pinggir perahu. Tunggu ya Tuhan Yesus ya, saya tak nyoba, tak langkahno dulu satu kaki saya ke air, ini beneran bisa nahan badan saya apa enggak? Petrus enggak kayak gitu. Petrus bener-bener ketika Yesus bilang datanglah, dia langsung jalan. Menghampiri Yesus. Dan di sini yang perlu kita perhatikan, di ayat 30, boleh kita buka di ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Nah ketika Petrus mulai berjalan, itu mungkin jaraknya ini cukup jauh. Karena salah satu buktinya mereka nggak bisa melihat Yesus dengan jelas. Nah ketika Petrus berjalan, dia awalnya ini sangat fokus sama Tuhan. Dia fokus sama Tuhan, dia nggak peduli mau lagi badai, dia nggak peduli bahwa yang dia tapak itu adalah air, laut. Dia nggak peduli sedang ada angin sakal, dia nggak peduli dengan itu. Dia fokus, aku mau datang ke Tuhan Yesus. Tapi ditulis di situ, ketika dirasanya tiupan angin, dia mulai tenggelam. Hal yang sama ketika kita udah mulai fokus sama Tuhan, kemudian kita mulai salah fokus. Kita mulai fokusnya ke masalah kita. Kita mulai lihat keadaan kita, sehingga kita mulai ragu lagi. Kita mulai goyah lagi. Kita mulai kurang percaya lagi, karena kita salah fokus. Seharusnya kita fokusnya lurus sama Tuhan. Saya punya sebuah ilustrasi yang cukup baik. Ini sudah pernah saya sampaikan di Doa Pengerja. Tunggu, saya cari koin saya tadi kok gak kebawa. Oh ini, maaf saudara. Oke. Saya punya sebuah ilustrasi. Nah ini koin. Ada yang mau? Ada. Oke. Ini koin 1.000. Nah saya ilustrasikan koin ini adalah masalah kita. Koin ini adalah masalah kita, persoalan hidup kita, hal-hal yang buat kita, pusing, ya semua itulah. Dan selain koin ini semua, itu bicara tentang kebaikan Tuhan.
tentang kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, segala apapun yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, kita ini terkadang kita menaruh masalah kita itu di sini. Ketika kita menaruh masalah kita di sini, kita melihat, wah, Tuhan memang jauh lebih besar daripada segalanya. Masalah saya, ya ada, tapi Tuhan sanggup menolong saya. Terkadang kita mulai menaruhnya di sini. Ketika kita menaruhnya di sini, kita mulai ragu, Tuhan bisa nggak ya tolong saya? Kok kayaknya masalah ini makin besar, makin besar, makin besar. Mulai ragu. Dan terkadang kita meletakkan masalah kita benar-benar di sini. Sehingga kita nggak bisa lagi. Kita mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita udah mulai lupa kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sehingga yang kita cuma lihat adalah masalah. Hidupku masalah aja. Gak bisa lihat Tuhan, gak mungkin Tuhan bisa tolong saya. Seperti saya pernah dicurhatin ya, kalau bahasa dicurhatin sama teman saya. Teman saya seakan-akan merasa banyak persoalan, masalah keluarga, masalah studi, masalah ya banyak masalah lah dalam kehidupannya. Sehingga dia waktu curhat itu dia bilang, Shell, kok kayaknya dalam hidupku ini gak ada yang bisa disyukuri. Seakan-akan semuanya ini buruk. Gak ada satu hal dalam hidup saya gak ada yang bisa saya syukuri. Dia bilang seperti itu. Kemudian ya saya bilang seperti ini, itu jangan-jangan karena kamu salah fokus. Karena kamu fokusnya ya kepada masalah itu, sehingga masalah itu terasa besar. Dan kamu nggak lihat ke sisi yang lain, bahwa Tuhan ternyata selama ini masih menolong kamu, Tuhan yang bersama dengan kamu. Jadi biar kita jangan salah fokus, biar kita fokus tetap pada pekerjaan Tuhan, pada kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita juga bisa berjalan dengan iman. Kemudian di ayat ke-33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah dari sini, setelah mereka mengalami hal ini, diketahui bahwa mereka semakin mengenal siapa Tuhannya. Kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang Markus, kita boleh buka di Markus 6 ayat 52. Markus 6 ayat 52. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Bahkan setelah mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang itu, dikatakan mereka masih belum juga mengerti, dan hati mereka masih tetap degil. Tetapi setelah mereka mengalami hal ini, mereka sudah masuk ke dalam pelajaran ini, angin sakal ini, ditulis di Matius ayat 33 ini, bahwa mereka semakin kenal siapa Allahnya, siapa Tuhannya. Itu menambah lagi pengenalan mereka akan Tuhan. Kadang apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu juga buat kita makin sadar siapa Tuhan kita. Semakin meningkatkan pengenalan kita akan Tuhan. Jadi dari badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau kita untuk belajar sesuatu. Di saat ini juga mungkin Tuhan tidak akan memberitahu kita secara detail apa sih yang akan terjadi di depan sana. Tapi biar kita terus taat, biar kita terus percaya, kita terus jalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan cuma mau kita pegang tangannya, Tuhan mau kita dekat sama Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk menghadapi hari depan yang mungkin kita nggak tahu. Tapi Tuhan tahu, Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Untuk penutupnya saya punya saya ingin membagikan suatu kesaksian, yaitu ketika panggilan saya untuk masuk ke sekolah Alkitab. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu, ada beberapa yang belum tahu.
Nah, ini kok bisa sih Michelle tiba-tiba masuk sekolah Alkitab gitu ya. Jadi saya itu dulu lulus dari SMK di Koryesu. Saya lulus dari sekolah tersebut. Kemudian saya mau juga karena ekonomi keluarga belum bisa melanjutkan ke kuliah juga. Jadi waktu itu saya juga bilang ke mama saya, oh gak apa-apa, belum kuliah dulu, mungkin tahun depan sambil mencari-cari beasiswa. Kemudian sudah, jadi tidak mengambil kuliah dahulu, dan di situ saya sempat ke Jakarta juga, kerja part time juga dengan cici saya, terus sempat melamar pekerjaan juga dan yang lain-lain. Setelah itu pulang lagi, jadi di Jakarta itu sempat 2 bulan, hampir 3 bulan, kemudian pulang ke Malang, juga mencari beasiswa, terus kuliah di mana gitu. Sampai akhirnya juga sempat mendapatkan informasi, Metro TV mengadakan suatu beasiswa. Akhirnya saya coba apply dari yang secara online, jadi tesnya ini secara online. Jadi dari laptop masing-masing menjawab pertanyaan-pertanyaan tes di situ. Dan puji Tuhan di situ bisa masuk, dan yang dipilih dari universitas itu 25 besar untuk tes ke Jakarta. Saya juga bingung, akhirnya masuk harus ke Jakarta, tes offline. Singkat cerita, saya bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Beasiswa untuk kuliah di Jakarta. Itu tempatnya yang seakan-akan yang benar-benar saya inginkan lah. Saya kan dulu itu cita-citanya pengen jadi artis ya. Jangan ketawa. Dulu saya cita-citanya pengen jadi artis. Sempat Om Bari tanya, Michelle itu ke depannya itu mau jadi apa sih? Mau jadi artis Om. Kan bisa terkenal, popularitas, kekayaan, kayak enak gitu hidupnya ya jadi artis. Benar-benar diimpi-impikan gitu. Saya pengen, saya mau kuliah di Jakarta, nanti begitu kuliah di Jakarta, saya ikut casting-casting lah, udahlah bisa jadi orang lah di sana. Saya pikir seperti itu, apalagi ini seakan-akan Tuhan udah buka jalan. Tuhan sudah buka jalan untuk saya bisa ke Jakarta kuliah di sana. Iya kan dong, saya mikirnya waktu itu, wah Tuhan buka jalan ini, saya bisa kuliah di sana. Kemudian hingga bulan Mei itu penutupan untuk daftar ulang di Jakarta. Jadi sudah penutupan daftar ulang, kalau daftar ulang ya sudah harus membayar segala sesuatu untuk kuliah di Jakarta. Dan waktu itu sempat juga beberapa kali juga konseling sama Om Hari, bicara-bicara sama Om Hari, sempat Om Hari juga nyeletuk, apa Michelle nggak sekolah Alkitab aja? Aduh, enggak Om. Nggak ada di pikiran sama sekali. Langsung Michelle langsung jawab, enggak. Gitu. Tapi, ya itu sebelum penutupan daftar ulang, saya sempat berpikir, Tuhan Michelle mau ambil doa puasa deh, 2 minggu. Jadi itu benar-benar 2 minggu sebelum penutupan daftar ulang yang di Jakarta. Penutupan daftar ulang yang di Jakarta, saya ambil doa puasa. Doa puasa, jadi mungkin saya pikir, mungkin selama ini yang saya gede-gedein ini, apa yang saya mau, ya biarlah saya doa puasa, tanya apa yang Tuhan mau. Di minggu pertama, itu saya masih yakin, udahlah pasti saya pilihnya yang di Jakarta. Gak mungkin ini udah pintu sudah terbuka lebar, masa saya sia-siain. Nah, saya, sampai masuk ke minggu kedua, setelah 7 hari lebih, di situ saya mulai merasa, ya saya mau meletakkan keinginan saya, apa yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan sebenarnya mau, yang saya pilih itu yang mana. Sehingga sampai di hari terakhir saya doa puasa, Tuhan benar-benar membebankan untuk saya sekolah Alkitab. Sehingga di hari terakhir, itu sebelum-sebelumnya itu begitu saya keluar dari kamar, selesai berdoa, kadang mama atau papa saya itu tanya, gimana? kayak saya habis ketemu siapa aja ya, gimana gitu. Gimana? Di Jakarta lah gitu. Tapi di hari terakhir, ketika itu saya ingat banget, saya lagi di kamar, saya buka pintu,
papa mama saya lagi nonton TV di ruang tengah. Itu saya langsung bilang, "Pak, Ma, Michelle mau sekolah Alkitab." Kaget berdua. Loh, loh, beneran? Iya beneran, nggak apa-apa, yang di Jakarta udah lepas aja. Gitu. Oh yaudah, bilang Wari. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini, saudara? Mungkin kalau misalnya saya tetap pilih yang di Jakarta. Mungkin saya punya, seakan-akan saya punya rencana untuk hidup saya sendiri. Oh iya, ketika saya kuliah di Jakarta, nanti mau casting-casting, mau ikut apalah, ikut ini, ikut itu, bisalah saya kira-kira sudah punya pandangan ke depannya itu, yang mau dituju itu jadi orang yang seperti apa. Tapi ketika saya, aku mau ikut maunya Tuhan, aku mau sekolah Alkitab, di satu sisi saya nggak tahu ke depannya, Michelle itu akan jadi Michelle yang seperti apa. Nggak ada pikiran sama sekali saya hari ini bisa berdiri di sini. Tapi ya itu, mungkin terkadang kelihatannya seperti buram, nggak tahu apa yang Tuhan mau. Di depannya sana nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kadang Tuhan cuma mau kita jalan sedikit. Yang penting kita pegang tangannya Tuhan. Tuhan yang pegang masa depan kita. Jadi itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan mau kita jadi orang yang suka belajar. Mau kita belajar terus. Dan biar dari teks ini kita sama-sama juga belajar. Kita belajar untuk melihat dari cara pandangnya Tuhan. Tuhan mau ngomong apa sih sama saya? Tuhan mau saya ini belajar apa sih dari kejadian ini? Kemudian Tuhan, kita belajar untuk percaya dengan caranya Tuhan, percaya dengan waktunya Tuhan, dan biar kita mau belajar untuk berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan. Yang penting kita pegang tangannya Tuhan terus. Oke. Boleh satu pujian? Lingko-piko. Mari kita menanggapi firman ini. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, Tuhan punya maksud di balik semua itu. Biar kita mau menjadi orang yang mau belajar percaya lagi sama Tuhan. Belajar untuk terus memegang tangan Tuhan, jangan pernah kita lepaskan tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus menuntun setiap hidup kita, Tuhan yang pimpin setiap jalan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Lingkupiku. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Setiap kami Tuhan, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta,
Kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk apapun yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin apapun yang sudah kita lalui, apapun yang sudah kita alami, kita sadar kembali, Tuhan sudah menolong kita. Tuhan yang membuat kita bisa berdiri pada hari ini, saat ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Ucapkan syukur-Mu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, kami berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena pekerjaan-Mu ya Tuhan, sehingga kami ada hingga hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau belajar untuk melihat dari cara pandang-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Pribadi yang terus melihat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bukan hanya masalah kami, bukan hanya keadaan kami, tapi kami mau percaya kepada-Mu Tuhan. Kami mau percaya akan cara-Mu Tuhan. Kami mau percaya akan waktu-Mu. Mungkin sesuatu yang gak pernah kami pikirkan, sesuatu yang gak kami pahami Tuhan. Tapi kami mau terus untuk belajar Tuhan. Kami mau juga belajar untuk terus berjalan dalam iman bersama dengan Engkau. Biar kami terus memegang erat tangan-Mu Tuhan. Kami minta tuntunan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Biar Engkau yang memimpin setiap kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa rencana-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar setiap firman yang dibagikan pada pagi hari ini dapat tertanam subur di dalam setiap hati kami. Biarlah hamba-Mu selesai untuk berbicara, tapi biarlah setiap firman-Mu terus berbicara di dalam setiap hati kami Tuhan. Terus menegur setiap hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom. Saya akan bacakan pengumuman. Bagi yang ingin ikut ibadah tatap muka seperti ini, harap untuk mendaftar lebih dahulu di grup WA. Karena dibatasi cuma 35 kursi, saudara ya, oke. Yang kedua, bagi yang tidak bisa hadir mengikuti tatap muka, bisa mengikuti ibadah online melalui YouTube, yang mana linknya nanti akan diinformasikan di grup WA juga sekitar jam 2 atau jam 3 sore. Kita dianjurkan untuk setiap jam 8 malam setiap hari untuk membangun mesbah keluarga, untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Yang keempat, setiap hari Rabu seperti biasa kita juga akan ada doa malam, dan tetap harus mendaftar dulu di grup WA. Itu aja pengumumannya. Mari kita berdoa untuk persembahan. Segala puji syukur kami Tuhan, kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih atas segala yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Sekarang saatnya kami ingin memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Disembah Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Saya minta Bapak Ibu untuk pakai berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa penutup. Segala puji syukur kami Tuhan, kami tetap naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih kalau kami boleh beribadah di tempat ini, kami boleh memuji-Mu, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terlebih-lebih Bapa, kami boleh mendengar sabda-Mu. Sabda-Mu sudah dibentangkan di hati kami. Beri kami hati yang lembut untuk mau melakukan, mau taat seperti apa yang Kau mau Tuhan. Kami memberkati kekasih-Mu Michelle Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kau pakai anak-Mu ini lebih lagi Tuhan dalam hidupnya. Kau berikan hikmat-Mu, wahyu-Mu atasnya. Berkati apapun yang dia kerjakan dengan keluarganya Tuhan. Biar nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimasyurkan dalam hidupnya Tuhan Yesus. Oh terima kasih Bapa. Kami juga bawa gembala kami. Berilah hati hamba, hati gembala dalam hidupnya, yang tidak jemu-jemu Tuhan menuntun kami untuk lebih dekat kepada Engkau. Biarlah Bapa Kau berkati pelayanannya Bapa, hikmat-Mu selalu ada atasnya. Kau berkati istri dan anak-anaknya. Biar apapun yang dilakukan, hanya nama-Mu yang ditinggikan dalam hidupnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk pekerja-Mu, WL, singer, pemain musik. Beri kami hati yang lembut, hati yang tulus untuk melayani Engkau. Benarkan lebih lagi hati kami, motivasi kami untuk melayani Engkau. Biar hanya nama-Mu yang ditinggikan, sebab Engkau yang layak terima pujian Tuhan Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang telah beribadah bersama kami. Kau berkati mereka satu persatu, keluarga lepas keluarga Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati studinya Bapa. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, jadi mereka berhasil Tuhan, dan nama-Mu ditinggikan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa untuk segalanya. Kami juga bawa bangsa kami. Kami mencintai Indonesia Bapa. Dipulihkanlah Engkau Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami selalu minta hujan pertobatan, hujan keselamatan untuk bangsa ini Bapa. Ampunilah setiap pelanggaran, setiap dosa bangsa kami yang diperbuatnya Bapa. Biarlah kasih-Mu selalu ada atas Indonesia. Selamatkanlah Indonesia Bapa. Indonesia membutuhkan Engkau Yesus. Kami memberkati juga Tuhan pemimpin kami Pak Jokowi.
Beri dia hikmat-Mu untuk memimpin bangsa ini sebagai pemimpin kami. Biarlah Tuhan, lewat hamba-Mu ini, bangsa Indonesia boleh keluar dari berbagai macam masalah di bangsa ini Tuhan. Dan nama-Mu boleh ditegakkan lebih lagi di bangsa ini Tuhan. Oh terima kasih Bapa, kami juga memberkati jajaran yang paling tinggi sampai paling rendah. Beri kepada mereka hati yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Engkau memberkati kami. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita angkat tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa dan kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang percaya akan semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Mohon Bapak Ibu tidak buru-buru pulang karena di depan sudah disediakan makanan minuman ringan. Silakan dinikmati. Tuhan memberkati.